الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب لي ولوالدي وللمؤمنين آمين اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran insyaallah akan saya baca sendiri pada pagi hari ini pada surah Al-Baqarah Syaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون علم الآن
Mohon maaf, kendala jaringan. Langsung saja kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang insyaallah baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wa sur 'alaina Adri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berikan hadiah Al-Fatihah dulu kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada seluruh muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, kemudian kepada Munasyari, Syai'ulillahi, kemudian kepada kita semua, semoga tetap diberikan keistiqomahan dan kemudahan pemahaman oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Wahbu ibnu Munabbih, Wahab ibnu Munabbih atau Wahbu ibnu Munabbih ini berullah sangat alim sekali mengenai kitab-kitab samawi. Di dalam ilmu tafsir itu banyak cerita-cerita Israiliyat yang dinisbatkan kepada beliau. Wahab ibnu Munabbih, beliau pernah berkata, yatasha'abu minal ilmi asyarafu wa in kana sahibuhu dani'an wal izu wa in kana muhanan wal qurbu wa in kana qasiyan wal gina wa in kana faqiran wal mahabatu wa in kana wadi'an. Yatasha'abu, bercabang-cabang, minal ilmi, dari ilmu, maksudnya dari ilmu itu ada bercabang-cabang. Yang pertama asyarafu, yaitu kemuliaan. Wa in kana sahibuhu, meskipun pemilik ilmu itu dani'an hina. Wal izu, yang kedua, cabang yang kedua yaitu kemuliaan. Wa in kana, meskipun pemiliknya muhanan, dihina-hina. Yang ketiga wal qurbu, yaitu kedekatan, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada para ulama, dekat kepada para kiai. Wa in kana qasiyan, meskipun pemilik ilmu itu berada di tempat yang jauh. Wal ghina, kemudian kekayaan. Wa in kana, meskipun pemiliknya, ay wa in kana sahibuhu, meskipun pemilik ilmu itu fakiron, orang yang fakir, orang yang miskin. Wal mahwi,
wadi'an, wong kang asor, atau asor, rendah, dipandang rendah di masyarakat karena ilmu. Seorang meskipun ia dihina-hina di masyarakat pada awalnya, tetapi karena ilmu dia menjadi mulia. Kemudian yang jauh itu menjadi dekat kepada Allah, dekat kepada kiai. Seperti halnya ada Ustadz di ND ini, Ustadz Muhammad Soleh. Beliau karena memiliki ilmu, jadi tetap dekat dengan para kiainya yang ada di Jawa sana. Tetap hubungan. Karena apa? Karena keutamaan ilmu menyambung nasab. Hingga pemiliknya akan menjadi berwibawa meskipun ia dari kalangan orang yang dianggap rendah, asor. Kita teringat kepada sahabat Bilal. Beliau itu seorang budak, hitam legam, ya hitam legam, budak, ya miskin. Tetapi karena ilmu, karena mengerti, beliau cinta Nabi, beliau mengamalkan amalan yang luar biasa, sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau Mi'raj melewati surga, Nabi Muhammad mendengar terompah daripada sahabat Bilal ini. Wa ansyada fi ma'nahu. Kemudian Wahab ibnu Munabbih ini mendendangkan syair yang semakna dengannya, yang semakna dengan makalah di atas tadi. Al-ilmu ballighu qauman dzarwatas syaraf. Ilmu itu dapat mendatangkan suatu kaum kepada puncak kemuliaan. Wa sahibul ilmi, dan adapun pemilik ilmu, mahfudun, terjaga, minat talaf, dari kerusakan. Pemilik ilmu itu dapat terjaga dari kerusakan. Baik ini bermakna secara zahir maupun maknawi. Kita sering menjumpai kisah-kisah atau cerita, kisah nyata ketika ada pemindahan kuburan karena ingin dibangun masjid, maka beberapa kuburan makam yang ada di situ harus dipindahkan ke tempat lain. Bahkan kain kafannya pun belum robek sama sekali. Ini dikarenakan ini jangan merasa Quran, guru-guru TPQ, TPA itu luar biasa. Beliau-beliau inilah yang mengajarkan alif ba ta kepada anak-anak kita sehingga mereka terus sampai selama itulah pahala itu mengalir. Luar biasa guru Al-Quran. Oleh karena itu, jangan patah semangat sedikit pun untuk tetap mengajarkan Al-Quran, dan itu sudah jelas ganjarannya. Ya sahibal ilmi, wahai pemilik ilmu. Kena munada ya. Jadi ada ya itu kalau masuk ke huruf idhofiyah ini harus dibaca nasab. Ya sahibal ilmi, kalau sendirian ya sahibu. Karena ini susunannya idhofiyah, maka ya sahibal ilmi. Wahai pemilik ilmu, mahlan, hati-hati. Dikotori dengan apa? Bilmu biqoti, dengan perkara-perkara yang merusak. Ada akhlakul
madmumah, akhlak yang tercela. Naudzubillah. Jadi kita bisa merusak ilmu, kita bisa mengotori ilmu dengan akhlakul madmumah, mengajar di sekolah, di masyarakat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Fama lil ilmi, fama maka tidak ada lil ilmi bagi ilmu min ada gantinya. Hilang satu, ya hilang. Ada jenis ilmu yang lain yang ada. Al ilmu adapun ilmu, yarfa'u dapat mengangkat baitan rumah, la imadalahu yang tidak memiliki tiang. Imad itu tiang. Kita teringat satu hadis, as-sholatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Jadi dengan ini dapat mengangkat suatu rumah tanpa tiang. Kalau umumnya rumah itu kan terangkat dengan tiang. Nah, dengan ilmu ini rumah dapat terangkat justru tanpa menggunakan tiang. Maknawi ya. Kemudian al-jahlu, kebodohan. Yahdimu dapat menghancurkan. Baital izi, rumah kemuliaan. Wasyarofi tegese kemuliaan. Sama saja. Kebodohan ini akan dapat menghancurkan kemuliaan. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik, semua dapat hancur lebur dikarenakan kebodohan. Waqala Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani. Al-Khawlani atau Khawlani tenggiri? Waqala Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, al-ulama'u fil ardi mithlun nujum. Mithlun nujum fis sama. Al-ulama'u, ulama fil ardi yang ada di bumi ini, yang ada di muka bumi ini, sama yang ada di langit. Linnasi bagi manusia, ihtadau maka para manusia itu samar, bintang-bintang itu samar, tidak terlihat. Anhum manusia, tidak terlihat oleh manusia. Tahayyaru maka mereka semua manusia itu jadi bingung. Maka terjadilah ikhtilaf di dalam menentukan satu Ramadan, satu Syawal. Bingung karena bulannya tidak terlihat. Tidak terlihat, makanya terjadi dua pendapat. Ada yang puasa sekarang, ada yang puasa besok. Karena bulannya tidak terlihat. Loh, secara hitungan ini sudah terlihat harusnya bulannya yang pakai hitungan. Tapi kenyataannya dilihat belum ada. Dari beberapa titik itu tidak ada saksi satupun yang melihat hilal. Maka gimana itu? Akmilul iddah ya. Maka sempurnakanlah hitungannya menjadi 30 hari. Makanya kita mundur 1 hari kemarin baru saja terjadi. Wa ansyada, kemudian Abu Muslim Al-Khawlani ini mendendangkan lagu fi ma'nahu yang semakna dengan maqalah di atas. Ma'al ilmi gini, ma'al ilmi fasluk haitsuma salakal ilmu. Ma'al ilmi bersama ilmu, fasluk maka tempuhlah jalan, haitsuma dimanapun salaka berada, berjalan, al ilmu. Maksudnya gini, carilah dimanapun ilmu itu berada. Meskipun ia ada di tempat yang jauh, kalau di tempat kita yang dekat nggak ada, maka kita pergi ke tempat yang jauh itu untuk mencari ilmu, untuk mendatangi majelis-majelis taklim. Karena keutamaannya sudah jelas. Wa anhu fakashif kullaman indahu fahmun. Dan karena ilmu, maka bertemanlah kepada orang yang memiliki pemahaman tentang ilmu. Fafihi maka di dalam ilmu jilaun ada
cahaya, ada obat. Lil qulubi untuk hati-hati, untuk hati, untuk hati minal ama yang buta. Jadi di dalam ilmu itu ada obat, ada penerangan bagi hati yang buta. Hati yang buta bisa dibuat melihat itu dengan apa? Dengan ilmu. Wa aunun, dan ada pertolongan ala dini atas agama, alladzi yang amruhu, yang mana perintah-perintah agama itu hatmun wajib. Di dalam itu ada pertolongan untuk menjalankan perintah-perintah agama, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Kita tahu tata cara menjalankan kewajiban agama itu ya dengan ilmu, Fakholid, maka campurilah ruwatal ilmi, para periwayat ilmu, washab, dan bertemanlah khiyarohum, dengan yang terbaik di antara mereka. Mohon izin sebentar. Fasuhbatuhum, maka berteman dengan mereka itu zainun, suatu keindahan. Wa khiltatuhum, dan sama, bercampur dengan mereka, berteman dengan mereka, dengan ruwatul ilmi, itu adalah ghanmun, sebuah keuntungan, kayak ghanimah. Jadi hasil. Wala ta'duwan, maka janganlah kamu berpaling beneran. Apa ya? Jangan berpaling nggih. Mengo, jangan ojo mengo temenan. Sungguh jangan berpaling. Itu ada penekanannya. Ainaika, kedua matamu, sungguhnya mereka ruwatul ilmi, nujumun, itu layaknya bintang. Hudan hada in goba, najmun bada najmun. Oh gini. Fa'inahum, karena sesungguhnya mereka nujumu hudan, layaknya bintang petunjuk. In goba, apabila hilang najmun, salah satu bintang bada, maka akan tampak najmun, satu bintang yang lain. Seperti layaknya para waliullah, auliyaillah. Itu apa, wali apa itu yang setiap tahun ada satu itu? Maka kalau wali abdal ya. Nah, itu kalau meninggal satu, ada lagi muncul lagi satunya. Kita nggak tahu siapa. 100 tahun ya. Ya itu saya kurang paham. Seperti itu. Fawallahi, maka demi Allah, qasam. Ada 3 harful qasam, wawu, huruf ta, dan huruf ta. Wallahi, billahi, tallahi. Semuanya dibaca jar. Fawallahi, maka demi Allah. Huruf qasam ya, bersumpah menggunakan nama Allah, konsekuensinya berat sekali. Fawallahi, maka demi Allah, laulal ilmu, seandainya tidak ada ilmu, mattadhaha, maka tidak akan menjadi jelas. Tidak jelas al-huda, sebuah petunjuk. Jika tidak ada ilmu, peteng, kata orang Jawa. Kita peteng, kita gelap, nggak ada petunjuk. Walalaha min ghaibil uri lana rosmun, dan perkara-perkara yang samar itu tidak akan dapat kita deteksi, tidak akan bisa kita raba-raba. Kita tidak tahu perkara-perkara samar itu bagaimana cara menyelesaikannya tanpa adanya ilmu. Ada ya banyak lah. Kita tidak tahu kalau ini perkara syubhat, sehingga semua dilabrak. Wa qala Ka'bul Ahbar,
Ka'bul Ahbar pernah berkata radhiyallahu anhu, beliau ini ya sama juga Ahbar tinta. Beliau pernah berkata, "Lau anna thawaba majlisil ulama ibadalin nas laqatatalu." Lau anna thawaba majlisil ulama, seandainya pahalanya majelis ulama bada ditampakkan linnasi kepada seluruh manusia, lak tatalu, maka mereka akan saling bunuh. Dikarenakan pahala yang tampak itu tadi, mereka akan saling bunuh, kita akan saling bunuh. Hatta yatruka, sehingga ditinggalkan, sehingga meninggalkan. Kullu dhi imarotin, siapa yang meninggalkan kullu dhi imarotin, setiap yang memiliki jabatan kepemimpinan, meninggalkan apa? Imarotahu, meninggalkan kepemimpinannya. Para pejabat, para pemimpin akan meninggalkan kantor-kantornya untuk mendatangi majelis taklim, untuk mendatangi majelis ulama, karena sudah diketahui sawabuhu, ganjarannya, pahalanya. Ketika sudah diketahui, ya kita akan saling berebut. Kita akan sampai-sampai digambarkan kita akan saling bunuh untuk mendapatkan pahala itu. Sama seperti pada sholat pada soft pertama itu, kalau ditampakkan ganjarannya ya sama juga, kita akan saling bunuh. Iya. Jadi ya seperti itulah. Wa kullu dzisukin, dan setiap yang memiliki pasar, yang memiliki toko, yang berdagang, yang berjualan, meninggalkan apa? Meninggalkan dagangannya, meninggalkan tokonya, meninggalkan pasarnya. Untuk apa? Untuk mendatangi majelis-majelis ulama. Wa qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf berkata, khairul mawahibi al-aqlu, sebaik-baik pemberian dari Allah, al-aqlu adalah akal. Ada orang ganteng, cantik, tapi gendeng. Nah, itu ada ya, ini hanya kami tidak mau berteman dengan beliau, itu ibaratnya seperti itu. Jadi cantik tapi idiot, tidak ada akalnya, itu ya bisa kita pikir sendiri. Maka akal yang membuat manusia itu sempurna, sebaik-baik pemberian dari Allah. Wa syarrul masaibi, dan seburuk-buruk musibah, al jahlu, itu adalah kebodohan. Maka berawal dari pengetahuan tentang ini, kita akan insyaallah akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan musibah atau cobaan dari Allah berupa kemiskinan, kefakiran, atau musibah-musibah lain. Bersyukurlah kita belum mendapatkan atau tidak mendapatkan musibah yang terburuk, apa ya, masjid, para ulama. Jadi alhamdulillah, itu suatu karunia yang besar. Wa qala ba'duhum, kemudian sebagian ulama salaf ini juga berkata, al ilmu amanun min kaidi syaiton. Al ilmu, adapun ilmu, amanun, aman min kaidi syaiton, dari bujuk rayu setan. Jadi dengan ilmu kita bisa aman untuk menghindari bujuk rayu setan. Tanpa ilmu ya kita akan terbujuk rayu terus. Dibujuk minuman keras, minum khamar, oke, karena itu asik, oke, jalan. Karena kita tidak mengetahui bahwasanya khamar dan yang sejenisnya itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hirzun min kaidil has, dan dari bujukan hasud.
Dan kita dengan ilmu juga kita dapat menghindari akli dan merupakan petunjuk bagi akal. Kita sudah dibekali akal, tapi tanpa ilmu maka akalnya nggak berguna. Nggak ada gunanya akal kita karena kita nggak berilmu. Maka ilmu itulah petunjuk untuk akal. Penggunaan ilmu yang salah, akal-akalan. Wa ansyada dan beliau Ka'ab al-Ahbar ini mendendangkan lagu manahu yang semakna dengan makalah beliau di atas. Betapa indahnya akal itu. Wal mahmudu, dan yang terpuji man akola adalah orang yang berakal. Wa akbahal jahla, dan betapa buruknya kebodohan itu. Wal madmumu, dan yang tercela man jahila adalah orang yang tidak berilmu atau orang yang bodoh. Walaysa yuslih nutqul mar'i fi jadala fi jadali, maka tidak ada kebaikan sama sekali bicaranya orang yang sedang berdebat. Wal jahlu, dan kebodohan yufsiduhu, akan merusaknya yauman, pada suatu hari, idza suila, ketika jahil itu ditanya. Jadi berbicara apa itu ya rusak, hancur semuanya. Dolu sesat, menyesatkan. Wal ilmu, dan adapun ilmu. Wal ilmu, dan adapun ilmu. Ilmu ya. Ilmu. Wal ilmu, dan adapun ilmu, asyrafun, itu lebih mulia. Asyrafu syai'in, sesuatu yang lebih mulia. Nalahu rojulun, di mana orang laki-laki itu yang memperoleh ilmu itu. Man lam yakun, barang siapa yang tidak mendapatkan fihi, bagi seseorang itu mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu, lam yakun, maka ia bukanlah rojulan, dianggap laki-laki. Jadi yang namanya laki-laki, makalah beliau, syair beliau, ini siapa ya, belum dianggap laki-laki. Ta'alam, belajarlah, al-ilma, belajar ilmu, wa'mal, dan amalkanlah, ya ukhayya, wahai saudara kecilku, bihi, dengan ilmu itu. Fal ilmu, maka adapun ilmu, zainun, itu perhiasan, liman, bagi orang, bil ilmi, yang dengan ilmunya qad amila, yang benar-benar telah mengamalkan. Jadi itu semua fadilah-fadilah, keutamaan itu bagi orang yang memiliki ilmu dan diamalkan. Kalau tidak diamalkan, ya fadilah-fadilah itu enggak ada. Memiliki ilmu, alim, dan diamalkan. Wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ini Mu'ad bin Jabal ya. Beliau orang yang sahabat Nabi yang paling alim tentang halal haram. Sahabat Mu'ad bin Jabal ini paling alim. Ketika Rasulullah wafat, sahabat Mu'ad bin Jabal ini datang untuk ke Madinah. Di rumah waktu itu ada Sayyidah Fatimah ya, ada putri beliau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ning, saya Mu'ad. Masya Allah, disambut dengan putri beliau dengan kata-kata yang luar biasa. Masya Allah, sahabat ayahku yang paling mengerti halal dan haram. Ya, seperti itu. Monggo silakan langsung ke makam Abah. Jadi beliau mengerti Rasulullah meninggal itu dalam mimpi.
Jadi langsung ditunggangi kudanya beliau untuk menemui putri beliau di rumah. Beliau berkata, ta'allamul ilma. Ta'allamu, belajarlah kamu semua al-ilma, belajar ilmu. Mempelajari ilmu hasanatun, itu adalah suatu kebaikan. Wa talabahu ay inna talabahu, dan mencari ilmu ibadatun, dianggap ibadah. Jadi semua yang mencari ilmu, para ustadz, saya juga termasuk di sini mencari ilmu, itu dianggap sedang beribadah. Insya Allah kebaikan banyak sekali diobral sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa mudzakaratuhu, dan mengingat-ingat ilmu, membahas ilmu, kita ingat-ingat memikirkan tentang ilmu ini bagaimana ya hukumnya, ini harusnya begini-begini. Tasbihun, itu dianggap bertasbih. Wal bahthu, dan membahas ilmu dengan kawan-kawan dan sebagainya, anhu, ilmu. Jihadun, itu dianggap kita sedang berjihad. Wabadluhu, dan bersusah payah memikirkan ilmu, qurbatun, itu suatu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianggap suatu kedekatan. Wa ta'limahu, dan mengajarkan ilmu, liman, kepada orang, la ya'lamu, yang tidak berilmu, hu ing ilmu, sodakoten, itu dianggap bersedekah. Kita memberitahu kawan kita, seseorang yang tidak tahu akan suatu hal, asalkan kita betul-betul tahu, kita kasih tahu, maka itu dianggap sedekah. Kalau kita tidak tahu juga, kemudian ngasih tahu, itu namanya, kata orang Jawa, kemeruh. Dollu wa adollu, sesat dan menyesatkan. Oke. Maka selama kita belajar terus, mudah-mudahan. Kemudian waqala Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Fudail bin Iyad ini mantan tokoh sufi dulu, mantan perampok besar. Jadi setiap kafilah yang lewat, pedagang yang lewat itu dirampok, dan korbannya banyak yang hampir dibunuh, ditakut-takuti, semua ketakutan sama Fudail bin Iyad ini. Kemudian ada satu kafilah yang sama-sama siap mati juga, mempertahankan hartanya, dirampok oleh Fudail bin Iyad ini, dirampok, melawan itu sambil membaca ayat Quran. Saya lupa ayatnya apa, tetapi ayat Quran itu terdengar oleh Fudail bin Iyad pada saat itu juga, menyudahi semua perbuatannya, perampokannya, sehingga beliau radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Alimun mu'alimun. Alimun, orang alim, mu'alimun, yang kabiron, yud'a kabiron, dan undang, dipanggil kabiron sebagai orang yang pesan, berkedudukan tinggi, fi malakutis sama, di langit. Jadi orang alim yang mengajar, niat karena lillahi ta'ala, mengajar untuk mencari ridho Allah, itu terkenal di langit. Termasuk para ustadz, ustadzah, para guru TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, ini yang sering dianggap guru-guru remeh ini. Padahal besar sekali fadilahnya. Ngajar Al-Quran ini, besar sekali fadilahnya. Beliau-beliau ini terkenal di langit. Ustadz Soleh, Ustadzah siapa ini, Ustadz
Imam Ustadz Badrus. Ini insya Allah sendal-sendalnya sudah terdengar di surga ini, beliau-beliau ini. Amin Allahumma amin. Makanya jangan patah semangat, jangan merasa kecil, besar sekali fadilahnya Masya Al-Quran. Wa qala Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, beliau berkata, arfa'un nasi, luweh luhur-luhure menungso indallahi ing dalem mungguhe Allah. Apane manzilatan panggonane iku man wong kana kang ana sapa man iku bainallahi ing dalam antarane Allah wa baina ibadihi lan ing dalam antarane pira-pira kawulane Allah. Wa hum lan iku utawi man iku al anbiya, pira-pira nabi, wal ulama dan ulama. Jadi setinggi-tinggi manusia di sisi Allah itu adalah anbiya. Kemudian ini tartib wawunya. Yang nabi. Setelah nabi siapa? Ulama. Ada banyak dalil yang menyatakan ulama ini nomor dua setelah nabi. Al ulama juga kata lagi, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdalu minan nubuwah wa ma ba'da nubuwah syai'un afdalu minal ilmi wal fiqhi. Lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an lam yu'ta, tidak diberikan, seseorang itu tidak diberikan di dunia, tidak diberikan suatu apapun di dunia yang lebih utama daripada kenabian. Wa ma ba'dan nubuwah, dan apapun setelah kenabian, afdolun iku kang luwih utama minal ilmi saking ilmu wal fikhi. Gini, setelah nubuah, setelah kenabian, maka hal yang lebih utama itu adalah ilmu dan faham. Fikhun itu faham. Maka ilmu dan faham, fakih, itu adalah hal yang sangat utama juga. Fakilalahu, maka dikatakan kepada sahabat Sufyan bin Uyainah, amman hadza, dari siapa ini? Kata-kata ini dari siapa? Qala Sufyan bin Uyainah berkata, anil fuqaha kullihim. Ini dari semua fuqaha. Semua fuqaha itu berkata seperti ini. Wa qala Imamun Syafi'i, imam madhab kita, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau juga pernah berkata, illam yakun, seandainya tidak ada fuqaha al-amiluna yang mengamalkan bi ilmihim dengan ilmu mereka, auliya Allahi, itu dianggap sebagai wali Allah, falaisa, maka tidak ada lillahi bagi Allah waliyun, wali. Seandainya fuqaha yang mengamalkan ilmunya itu tidak dianggap wali, maka tidak ada wali bagi Allah. Nah, tingkatan-tingkatan wali ya, termasuk salah satunya orang alim, fuqaha itu adalah termasuk waliullah. Imam Syafi'i yang berkata seperti ini. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih saya sampaikan kepada Ustaz Rangga Satria yang telah menyampaikan keterangan dari kitab ataupun Alim Muta'alim ini. Sungguh kitab yang sangat bagus sekali tentang pendapat bagi pelajar ataupun pengajar. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab atau diskusi ya. Monggo kami buka diskusi pada pagi hari ini. Mungkin dari Ustadz Imam atau dari Ustadz Soleh, silahkan. Monggo dipersilahkan. Ya, mungkin sudah tidak ada yang didiskusikan lagi ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Allah. Atau mengamalkan ilmu. Amin ya Allah. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul qali apabila ada kesan saya mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.